Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun kita hanya belajar dari rumah saja. Namun yang terpenting kita harus selalu menjaga protokol kesehatan yang ada dengan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, sekarang kita akan belajar tema 1 subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kita akan belajar pembelajaran kedua. Kita akan belajar bersama Bu Arifah. Nah, kalian simak terus video pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi ide pokok dan informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menuliskan langkah-langkah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berbiji dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman dengan tepat. Nah, ini kita akan belajar keberagaman di sekolah ya. Yang keempat, siswa mampu menceritakan pengalaman berkaitan dengan bersatu dalam menjalankan satu kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan tepat. Nah, sekarang Bu Arifah mau bertanya, pernahkah kalian makan buah mangga? Buah mangga memiliki biji yang berbentuk pipih lonjong. Nah, biji tersebut jika ditanam bisa menjadi pohon mangga yang akan mengalami pertumbuhan menjadi pohon mangga yang lebih besar. Pohon mangga berkembang biak dengan biji. Nah, gambar sebelah kanan itu contoh dari buah mangga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan biji maupun tunas. Simak terus video pembelajarannya ya. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Perlu diingat, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, sekarang di bawah ini ada contoh gambar biji. Nah, di bawah ini merupakan gambar dari biji. Sekarang kita cari tahu yuk, apa saja sih bagian-bagian dari biji? Nah, yang pertama, yang ada tanda panah kuning-kuning itu adalah embrio. Embrio itu adalah calon tumbuhan baru. Yang kedua, ini adalah kotiledon. Kotiledon itu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, yang ketiga merupakan selimut biji. Selimut biji itu berfungsi untuk melindungi biji. Seperti itu ya anak-anak. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah pohon mangga. Pohon mangga tadi sudah disebutkan bahwa pohon mangga itu berkembang biak dengan biji. Yang kedua ada semangka. Semangka itu merupakan contoh tanaman yang perkembangbiakannya dengan biji, seperti pada gambar tersebut. Yang titik-titik hitam itu merupakan biji semangka. Selanjutnya, sekarang kita baca yuk daur hidup tumbuhan mangga. Nah, anak-anak membaca sendiri ya. Caranya dengan anak-anak cukup menjeda video pembelajaran ini dan anak-anak silahkan membaca. Nah, pasti anak-anak tadi sudah membacakan daur hidup tumbuhan mangga. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Perlu kita ingat bahwa cara berkembang biak tumbuhan bermacam-macam. Ada yang berkembang biak dengan biji, ada yang berkembang biak dengan tunas,
tunas. Sekarang yuk kita pelajari cara perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan tanaman yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Nah, berikut ini merupakan contoh gambarnya. Ini merupakan tumbuhan pisang. Nah, yang ini merupakan tumbuhan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Yang bergerigi itu merupakan contoh tunas cocor bebek yang tumbuh di tepi daun. Contoh tumbuhan lain yang berkembang biak dengan tunas adalah bambu. Bambu banyak manfaatnya. Misalnya, tunas bambu itu bisa dijadikan sayuran loh. Nama sayuran yang biasa kita makan namanya rebung. Nah, selain itu, batang bambu juga bisa digunakan untuk permainan. Nama permainannya adalah lompat bambu. Nah, seperti ini ya contoh gambar permainan lompat bambu. Lompat bambu ini dimainkan 5 anak, 4 anak memegang tongkatnya dan 1 anak untuk melompat. Sehingga permainan ini memerlukan kerjasama dan kelincahan. Jadi sekarang kita akan belajar tentang kerjasama. Dengan kerjasama kita dapat memperkuat persahabatan dan juga membina kekompakan. Ada yang tahu tidak pengertian kerjasama itu apa? Kerjasama adalah suatu tindakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kerjasama, kita akan menciptakan rasa kebersamaan. Pekerjaan pun juga akan lebih cepat selesai. Apa sih manfaat kerjasama? Ya, manfaat kerjasama agar pekerjaan cepat terselesaikan dan terasa ringan saat dikerjakan. Yang kedua, agar dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, dapat mempererat tali persaudaraan dan menciptakan kerukunan. Yang keempat, dapat memupuk rasa setia kawan dalam masyarakat atau sesama teman. Bentuk kegiatan kerjasama di sekolah yaitu gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, seperti ini. Ketika kalian ada bersih Jumat atau bersih lingkungan sekolah, itu merupakan contoh bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Ada yang lain juga, yaitu bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Ada yang lain juga, yaitu bekerja sama untuk mengharumkan nama sekolah dengan mencetak prestasi. Nah, sampailah kita pada penghujung video pembelajaran. Tadi apa saja sih yang sudah kita pelajari? Ya, kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji atau tunas. Tanaman yang berkembang biak dengan biji, contohnya ada mangga, semangka, dan jeruk. Contoh lain dari tanaman yang berkembang biak dengan tunas yaitu bambu, cocor bebek, dan pisang. Kita juga sudah belajar tentang kerjasama. Kerjasama memiliki manfaat, yaitu pekerjaan akan lebih cepat selesai. Kita juga dapat memupuk rasa persaudaraan yang tinggi karena adanya kerjasama. Alhamdulillah, semua pembelajaran materi yang Ibu sampaikan sudah tersampaikan ke anak-anak semua. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak ya. Sekarang Ibu tutup video pembelajaran pada pagi hari ini. Selamat belajar materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.